Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mencari dan mengelola sumber rujukan. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Dengan saya sendiri, Nurdina Rahmatika, Rofida Hilmi, dan Sania Korina Azahro. Pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian sumber rujukan. Yang kedua, tujuan penulisan sumber rujukan. Yang ketiga, cara mencari sumber rujukan. Dan yang terakhir, cara mengelola sumber rujukan. Pengertian sumber rujukan. Referensi atau sumber rujukan identik dengan daftar bahan pustaka yang dipergunakan sebagai rujukan dalam karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis berdasarkan alfabet huruf awal pengarangnya. Sumber rujukan tersebut dipakai sebagai landasan yang dipergunakan dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah. Tujuan penulisan sumber rujukan. Yang pertama, agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Yang kedua, menghargai penulis sebelumnya. Yang ketiga, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Cara mencari sumber rujukan. Sekunder. Bahan sekunder disebut juga sebagai bahan referensi. Di perpustakaan, biasanya buku-buku seperti ini disimpan di tempat tersendiri. Umumnya, pada punggung buku ada tanda yang ditempelkan oleh petugas perpustakaan. Tanda itu sering disebut label, merupakan tanda nomor penempatannya di rak. Biasanya ditulis dengan huruf R atau ref, singkatan dari kata rujukan atau referensi. Primer. Bahan primer adalah bahan pustaka yang memuat informasi langsung dari tangan pertama penulisnya. Misalnya tulisan di majalah, laporan penelitian, atau makalah pertemuan atau seminar. Tulisan seperti itu menyajikan informasi secara langsung dari pecetus ide atau pemikirannya. Jadi, bahan primer adalah karya tulis atau bahan yang merupakan hasil dari pemikiran yang original, baik dari perseorangan maupun organisasi. Tersier. Bahan tersier adalah yang sudah diubah 3 kali bahan premier. Bahan tersier adalah dokumen yang berisi informasi atau bahan sekunder. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya Nurdina Rahmatika, yakni macam-macam sumber rujukan yang termasuk dalam bahan sekunder. Yang pertama ada ensiklopedi, yakni pelajaran atau petunjuk dalam lingkungan seni dan ilmu pengetahuan, yang merupakan wadah untuk mengumpulkan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Yang kedua ada almanak, yakni bahan rujukan tentang kependudukan, bisnis, olahraga, serta statistik, dan juga pertanian. Sumber informasi yang memuat gerakan benda-benda luar angkasa, peristiwa penting dalam ilmu pengetahuan seperti terjadinya gempa, serta penemuan-penemuan spektakuler dalam berbagai bidang. Yang ketiga yaitu kamus, termasuk bahan sekunder karena bertujuan sebagai alat rujukan langsung untuk memberikan penjelasan tentang arti atau makna yang terkandung dalam suatu kata, sehingga dapat dipahami istilah dari kata tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber rujukan yang termasuk ke dalam bahan primer. Yang pertama ada jurnal. Jurnal merupakan bahan primer yang sangat penting karena berisi informasi, penelitian-penelitian terbaru, dan frekuensinya terbitnya teratur sehingga artikel yang dimuat di dalamnya cukup mutakhir. Kedua, surat kabar. Surat kabar berfungsi sebagai penyebar informasi, pendidikan, hiburan, bisnis, dan kontrol sosial. Yang ketiga ada tesis atau disertasi, yakni karya tulis akademik hasil studi atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri. Suatu disertasi pada hakikatnya adalah pengembangan lebih lanjut dari suatu tesis. Yang keempat ada paten, dokumen resmi, biasanya semacam sertifikat yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik penemuan yang menyatakan bahwa pemilik paten tersebut mempunyai hak untuk menggunakannya atau menjualnya dengan batas waktu tertentu.
Paten termasuk kelompok dokumen primer karena merupakan bukti yang diberikan pemerintah kepada seseorang yang menemukan suatu penemuan baru. Yang kelima, ada peraturan perundang-undangan. Peraturan undang-undang, buku perundang-undangan, yakni buku yang memuat peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Perundang-undangan termasuk dalam bahan primer karena dikeluarkan langsung oleh badan terkait yang bersangkutan. Contoh peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang 1945 dan peraturan pemerintah. Yang terakhir yaitu monograf. Monograf atau buku ajar merupakan buku yang memuat informasi di bidang tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan ajar bagi peserta didik atau mahasiswa dalam suatu sistem pengajaran. Selanjutnya yaitu sumber rujukan yang termasuk ke dalam bahan tersier. Yang pertama ada direktori, yaitu daftar nama orang atau lembaga yang disusun menurut susunan tertentu. Misalnya alfabeta, golongan ilmu, wilayah, maupun hierarki untuk memudahkan komunikasi. Direktori kadang dilengkapi indeks maupun suplemen yang berisi produk, pembagian geografi maupun pengelompokan tertentu. Yang kedua ada katalog, yaitu daftar yang berisi informasi tentang bahan pustaka atau dokumen yang terdapat pada perpustakaan, toko buku maupun penerbit tertentu. Dalam pembahasan katalog, hanya akan dibatasi berupa daftar baik berbentuk kartu, lembaran, buku, atau bentuk lain yang memuat informasi mengenai bahan pustaka atau kepustakaan yang terdapat pada suatu tempat, yakni perpustakaan atau unit informasi. Yang ketiga yaitu diktat, yakni bahan ajar yang dibuat oleh dosen untuk persiapan mengajar praktis pada waktu melaksanakan pembelajaran. Diktat juga bisa diartikan sebagai catatan belajar siswa yang disusun oleh siswa dengan bahan stensilan atau kopian. Diktat yang sudah disusun dengan baik akan dikembangkan menjadi buku pelajaran. Cara mengelola sumber rujukan. Mengelola sumber rujukan saat ini lebih mudah menggunakan software aplikasi, misalnya Mendeley, Zotero, EndNote, Papers, dan lain-lain. Berikut pengolahan sumber rujukan menggunakan software aplikasi Mendeley. Mendeley adalah software aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengelola rujukan dalam penulisan karya ilmiah, tugas akademik, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Tulisan yang dibuat dengan Microsoft Word bisa dihubungkan dengan Mendeley sehingga sitasi dan daftar hukum bibliografi bisa disusun secara otomatis. Sebelum digunakan, Mendeley harus terlebih dahulu diatur atau disetting termasuk jenis pedoman rujukan yang akan digunakannya, misalnya berdasarkan pedoman APA, American Psychological Association. Cara mengawali penggunaan Mendeley. Sebelum memulai Mendeley, kumpulkan dulu file-file rujukan yang akan disimpan di Mendeley ke dalam satu folder untuk mempermudah pencarian. Langkah awal yaitu pilih login to an existing account dan pilih continue. Langkah yang kedua, menambahkan file rujukan ke dalam Mendeley. Langkah yang ketiga, yaitu buka Mendeley, perhatikan toolbar dan menu bar yang muncul. Pindahkan file-file rujukan dengan cara drag and drop. Langkah yang keempat, kumpulkan file-file rujukan dalam satu folder atau cari rujukan lewat database jurnal ilmiah yang terpercaya. Contohnya yaitu PMC atau BMC. Langkah yang kelima, yaitu pindahkan file-file hasil pencarian dengan drag and drop ke dalam Mendeley atau dengan menggunakan fungsi add files. Langkah yang keenam, yaitu melengkapi data bibliografi. File rujukan yang sudah dilengkapi dengan DOI atau PMID atau ID bisa secara otomatis ditampilkan data bibliografinya di Mendeley. Langkah yang ketujuh yaitu menggunakan watch folder. Dengan menggunakan watch folder,
Mendeley akan secara otomatis menambahkan file-file rujukan yang dimasukkan ke dalam folder ini ke dalam database Mendeley. Angka yang ke-8 yaitu mengimpor database rujukan dari software pengelolaan rujukan lainnya. Sekian presentasi kami tentang mencari dan mengelola sumber rujukan. Thank you. Any question? Wassalamualaikum.